Wakil Papiliun Kang Yuming kehilangan kepercayaan dirinya untuk bisa menang dari Qin. Bisa dikatakan kemampuan pemurnian Master King Hong di atasnya, tapi bahkan dia dikalahkan. Dia memiliki keyakinan bahkan jika dia naik ke panggung dan bersaing dengan Qin, pasti dia dapat dikalahkan. Lalu, apa gunanya saya naik ke panggung? Kata Wakil Papiliun Kang Yuming, dia nampak putus asa. Melihat Master King Hong yang masih tidak terima, Qin kemudian menjelaskan teori-teori dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Master King Hong dalam pemurnian sebelumnya. Mendengar itu, Master King Hong mundur terhuyung-huyung, nampak dia sangat pusing. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" kata Xiaoling. Dia langsung datang dan memegang gurunya. Dia memandang Qin dengan marah. "Aku tidak apa-apa," kata Master King Hong. "Nak, kamu telah menang, aku mengakuinya. Aku tidak akan menghalangimu untuk menjadi putra suci. Dan di masa depan, aku juga akan menghormatimu," kata Master King Hong. "Kang Yuming, apa tantangan yang ingin kamu coba dengan Qin?" kata Xuanzeng. "Tuan Papiliun, bawahan tidak ada tantangan untuk diuji," kata Kang Yuming. Bahkan Master King Hong kalah dengan telak, tidak ada gunanya baginya untuk naik. "Oke, karena kamu sudah menyerah, maka saya akan langsung menambahkan Qin sebagai putra suci kota Piltdown City saya." Di saat Xuanzeng akan mengumumkan Qin sebagai putra suci, tiba-tiba sebuah suara raungan terdengar. "Tunggu!" Itu adalah Kaisar Pedang Peng Yun, leluhur tua Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin Gang Peng. Kedua kelompok sekte ini maju dan menghentikan kata-kata Xuanzeng. "Kalian beraninya mengganggu acara Papiliun Pil saya," kata Penatua Huangpu dengan marah. Kaisar Pedang Peng Yun mengabaikan Penatua Huangpu, dia hanya fokus menatap Qin dengan dingin. "Qin, kamu telah membunuh murid benih Sekte Pedang Iblis saya. Apakah kamu pikir kamu akan lolos begitu saja?" kata Peng Yun. Melihat ucapannya diabaikan, Penatua Huangpu menjadi sangat marah. "Kalian usir orang-orang itu, jika ada perlawanan eksekusi tanpa ampun." Segera beberapa ahli martial sovereign tahap tengah dari Papiliun Pil maju dan bersiap akan menyerang kelompok Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar lagi. "Tunggu!" Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Wakil Papiliun Kang Yuming maju. Dia memberi hormat kepada Tuan Papiliun. "Tuan Papiliun, saya memang mengakui kehebatan anak ini, tapi anak ini telah banyak membuat masalah dan membunuh orang. Lebih baik Tuan Papiliun pikirkan lagi tentang mengangkat anak ini sebagai putra suci." Melihat bahwa Kang Yuming yang ada di balik kedua sekte ini, Xuanzeng sangat marah, wajahnya menjadi suram. Pada awalnya Xuanzeng juga berpikir tidak mungkin dua sekte ini berani bertindak liar di Papiliun Pilnya jika tidak ada seseorang yang mendukungnya. "Ya, Tuan Papiliun, itu benar. Jika anak ini diangkat menjadi putra suci, saya khawatir Papiliun Pil saya akan mendapat bencana," kata Wakil Papiliun Jing Senji. "Kamu bilang saya membunuh murid sektemu. Bukankah murid benih sektemu sendiri Hanli yang telah membunuhnya? Dan Hanli juga telah kamu eksekusi," kata Qin seraya menatap dingin ke arah Master Yan 19. Wajah Master Sekte Yan 19 menjadi pucat. "Nah, kamu telah membunuh Kaisar Pedang Angin Su Peng, iya kan?" kata Peng Yun. Mendengar ini semua orang terkejut. Mereka bisa merasakan Qin hanya ahli martial king. Bagaimana bisa dia membunuh ahli martial sovereign seperti Su Peng? "Orang tua, apakah kamu memiliki buktinya?" kata Qin. "Buktinya ada di cincin penyimpananmu. Jika kamu berani menunjukkan cincin penyimpananmu untuk diperiksa secara alami, buktinya akan ada. Kaisar Pedang Angin Su Peng memiliki beberapa harta, itu pasti ada di cincin penyimpananmu," kata Kaisar Pedang Peng Yun. "Diam! Saya tidak peduli Qin membunuh orang Sekte Pedang Iblismu atau tidak. Bahkan jika dia membunuhnya, itu tidak masalah. Karena dia sekarang adalah putra suci Piltdown saya akan melindunginya. Sekarang saya memberi waktu 10 napas untuk kalian pergi. Jika tidak, kalian akan mati,"
kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Dia sangat marah, niat membunuh menyebar darinya. Wajah Kaisar Pedang Pengyun juga orang-orang sekte pedang iblisnya dan Gao Peng juga orang-orang sekte penjelajah anginnya. Mereka semua pucat dan gemetar, hanya bisa melirik ke arah Kang Yuming. Melihat niat membunuh dari Tuan Papiliun Xuanzeng, Kang Yuming dan Jing Senji juga ketakutan. Sesaat mata Kang Yuming dan Jing Senji menoleh ke langit di belakangnya, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dan benar saja, sebuah kapal perang terbang melesat dan berhenti di depan semua orang. Istana penegak hukum, itu istana penegak hukum. Semua orang bergemuruh di saat melihat istana penegak hukum datang. Tuan Papiliun Xuanzeng, Kang Yuming, Jing Senji, King Hong, aku yakin kalian masih baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, kata seorang pria. Dia langsung terbang turun dari kapal perang dan mendarat di hadapan semua orang. Orang ini bernama Suegu, seorang ahli martial sovereign tahap akhir dari istana penegak hukum. Melihat kedatangannya, Master Silpi dan Zhuo Qimpeng memiliki ekspresi yang marah. Dia masih ingat betul orang inilah yang dulu membuat Zhuo Qimpeng diusir dan membuat Master Silpi diturunkan dari jabatannya. Namun kedatangan Suegu dan bawahannya kali ini bukan untuk mengusut masalah Zhuo Qimpeng dan Master Silpi. Dia datang ke sini untuk mengusut perihal kasus istana penegak hukum. Suegu menatap Qin Chen dengan dingin. Nah, apakah kamu penjahatnya? Kata Suegu. Aura tekanan dari seorang ahli martial sovereign tahap akhir langsung menekan Qin Chen. Gawat. Melihat tekanan itu, Zhuo Qimpeng, Master Silpi dan lainnya terkejut dan khawatir Qin Chen tidak akan mampu bertahan. Namun beberapa saat kemudian semua orang terkejut di saat melihat Qin Chen yang tetap berdiri kokoh. Suegu yang melihat itu pun wajahnya memadat, aura tekanannya kembali ditingkatkan. Namun Tuan Papiliun Xuanzeng datang ke sisi Qin Chen dan langsung memblokir tekanan yang dilepaskan oleh Suegu. Qin Chen, menyerahlah, kejahatanmu telah terbongkar, kata Kang Yuming. Wakil Papiliun Kang Yuming, saya tidak menyangka demi menghalangiku, kamu bahkan mengundang orang-orang dari istana penegak hukum, kata Qin Chen. Kang Yuming, kamu sangat berani melawan Papiliun Pil. Mulai hari ini saya mencabut jabatanmu sebagai wakil Papiliun, kata Xuanzeng. Dia sangat suram dan marah. Komandan Suegu, kamu lihat sendiri, di bawah tekananmu saja anak itu bisa bertahan. Apalagi dia mampu membunuh ahli martial sovereign Supeng dari sekte pedang iblis. Jelas dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dua penjahat yang membantai Pri Cilian dan lainnya di Danau Naga Surgawi waktu itu adalah dia, kata Kang Yuming. Tuan Papiliun Xuanzeng, serahkan anak itu, kata Suegu. Dia adalah putra suci dari kota Piltdown City saya tidak akan menyerahkannya, kata Xuanzeng. Tuan Papiliun Xuanzeng, saya menghormatimu sebagai Tuan Papiliun. Tapi ini adalah tugas dari istana penegak hukum. Cepat serahkan anak itu. Jika tidak, jangan salahkan saya bertindak kejam, kata Suegu dengan marah. Hanya kamu ingin mengambil orang yang saya lindungi. Kamu bisa mencobanya, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Oke, kamu berani menantang istana penegak hukum demi anak itu. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa melindunginya. Suegu sangat marah, dia langsung meraung, auranya melonjak. Para bawahannya juga menyeringai bersiap untuk bertarung. Xuanzeng juga meraung, para penatua Papiliun Pil juga menyeringai, mereka juga siap untuk bertarung. Apakah kedua belah pihak akan bertarung? Para penonton terkejut dan gemetar, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada awalnya mereka datang ke Papiliun Pil hanya untuk melihat kompetisi. Tidak menyangka mereka akan melihat Papiliun Pil dan istana penegak hukum bentrok dan segera akan bertarung. Tuan Papiliun Xuanzeng, saya mengingatkan lebih baik serahkan anak itu, maka saya akan melupakan masalah ini. Apakah kamu yakin ingin menyinggung istana penegak hukum demi anak itu? Kata Suegu. Sebenarnya dia sedikit ragu jika dia benar-benar bertarung saat ini dengan Papiliun Pil. Dia tidak memiliki keyakinan untuk bisa menang.
Namun Tuan Papiliun Xuanzeng sama sekali tidak ingin menyerahkan Qin-Chen. Dia lebih memilih untuk melawan istana penegak hukum. Kemudian Tuan Papiliun Xuanzeng melihat Kang Yuming, Jing Senji, dan beberapa penatua yang membelot dan malah berdiri bersama istana penegak hukum. Apa yang kalian lakukan di sana? Oh, jadi kalian ingin memberontak? Ekspresi Xuanzeng sangat marah. Jing Senji, Kang Yuming, kalian berdua dicopot dari posisi wakil Papiliun. Dan kalian para penatua, kalian juga dicopot dari posisi penatua. Saya tidak peduli lagi dengan kalian, kata Xuanzeng. Kemudian dia menoleh ke arah Master Silpi. Master Silpi, mulai saat ini kamu kembali diangkat menjadi Tuan Wakil Papiliun. Kemudian Xuanzeng menoleh kepada Suegu. Kamu, apa yang kamu tunggu? Jika kamu ingin menyerang maka lakukanlah, tapi jika tidak silahkan pergilah dari sini. Saat ini Tuan Papiliun Xuanzeng sudah sangat naik pitam, niat membunuh menyebar darinya. Namun di saat itu tiba-tiba mata Qin-Chen menyipit dan memandang ke atas langit yang jauh. Sesaat kemudian semua orang juga memandang ke atas langit dan melihat sebuah kapal perang. Namun kapal perang ini jauh lebih besar daripada kapal perang yang digunakan Suegu sebelumnya. Tuan Papiliun Xuanzeng menghela napas dalam. Dia tahu yang bisa membawa kapal perang besar itu seharusnya adalah orang inti dari istana penegak hukum. Jika orang itu datang ingin menangkap Qin-Chen, maka mungkin dia sendiri tidak akan mampu melawannya. Qin-Chen, jika nanti situasinya berubah, saya akan mengaktifkan formasi Piltdown City untuk memblokir istana penegak hukum. Ambillah kesempatan itu dan larilah, hanya itu yang bisa saya lakukan untukmu, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Tuan Papiliun, tenanglah, saya tidak akan melibatkan Papiliun Pil, kata Qin-Chen. Seorang wanita baju besi merah turun dari kapal perang dan menatap semua orang. Orang ini bernama Suyan. Hormat kepada Tuan Suyan. Suegu dan bawahannya memberi hormat. Dia tahu Suyan adalah bawahan Komandan Gong Peng. Sedangkan Komandan Gong Peng adalah salah satu dari dua wakil komandan dari Komandan Ji Hongchen. Suyan mengabaikan Suegu. Dia kemudian menatap Xuanzeng. Tuan Papiliun Xuanzeng, saya mencari master alkemis yang bernama Qin-Chen. Tolong Tuan Papiliun mencarikannya untuk saya, kata Suyan. Kang Yuming dan Jing Senji tersenyum tipis di saat mendengar bahwa Suyan mencari Qin-Chen. Dia sangat senang. Qin-Chen! Seorang wanita berteriak dan turun dari kapal perang, berlari dan langsung memeluk Qin-Chen. Yah, wanita ini adalah Yu Qiansu. Yu Qiansu memeluk Qin-Chen erat-erat. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita kerinduan. Sudah 1 bulan lebih dia tidak bertemu dengan Qin-Chen. Qiansu. Qin-Chen terkejut, namun kemudian dia juga membalas pelukan Yu Qiansu. Tangannya perlahan memegang punggung Yu Qiansu dan memeluknya. Yu Qiansu dan Qin-Chen berpelukan di bawah tatapan semua orang. Namun mereka mengabaikannya seolah-olah hanya ada mereka berdua di sana. Melihat itu Tuan Papiliun Xuanzeng terkejut, mulutnya melebar. Semua kerumunan juga terkejut. Hanya Suegu yang memiliki wajah jelek. Adapun ketiga putra suci mereka melongo. Wei Jinsu malah sangat iri. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, sekarang bahkan seorang wanita cantik memeluknya dengan erat. Apalagi wanita cantik itu sepertinya berasal dari istana penegak hukum. Bagaimana bisa semua hal baik di dunia diambil oleh anak itu? Leluhur, itu adalah wanita yang memasuki warisan pedang iblis bersama Qin-Chen, kata Master Yan 19 berbisik kepada Kaisar Pedang Peng Yun. Oh, jadi itu dia, kata Peng Yun. Sebuah batuk terdengar. Yu Qiansu pun dengan malu langsung melepaskan pelukannya dan berdiri di sisi Suyan. Apakah kamu yang bernama Qin-Chen? Kata Suyan. Dia menatap Qin-Chen dengan hati-hati. Tekanan martial sovereign tahap awalnya dikeluarkan dan menekan Qin-Chen. Suyan berniat untuk menguji Qin-Chen. Yah, benar, murid adalah Qin-Chen, ucap Qin-Chen seraya melengkungkan tangan memberi hormat. Qin-Chen sama sekali tidak menganggap tekanan dari ahli martial sovereign tahap awal seperti Suyan.
Bahkan Qinchen mampu menahan tekanan martial sovereign tahap akhir. Hanya tahap awal Qinchen sama sekali tidak menganggap tekanannya. Menarik, kata Suyan di saat melihat Qinchen yang sama sekali tidak bergeming di bawah tekanannya. Kakak Su, apa aku bilang, anak ini hebat kan? Kata Jiruyu. Dia langsung turun dari kapal perang dan mendarat di sisi Suyan. Kemudian tersenyum tipis kepada Qinchen. Tuan Suyan, anak ini adalah penjahat. Tolong Tuan Suyan untuk menangkapnya, kata Kaisar Pedang Pengyun. Ya Tuan Suyan, anak ini adalah penjahat yang sedang dicari-cari istana penegak hukum, kata Suegu. Apa, benarkah itu? Suyan mengerutkan kening. Biarkan dia menjelaskan, kata seorang wanita baju besi biru. Wanita ini bernama Gong Peng, merupakan salah satu dari wakil komandan di bawah Komandan Ji Hongchen. Gong Peng ini adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Suegu, jelaskan apa yang terjadi, kata wakil komandan Gong bertanya kepada Suegu. Melihat wakil komandan Gong, Suegu langsung berlutut. Kembali kepada wakil komandan Gong, ceritanya seperti ini. Bawahan menerima berita bahwa dua penjahat yang sedang dicari-cari oleh istana penegak hukum kita adalah anak bernama Qinchen ini. Dan saya buru-buru datang untuk menangkap Qinchen, tapi tidak disangka Tuan Papiliun Pildau Swanseng bersikeras mempertahankan Qinchen. Mendengar ini, wakil komandan Gong berwajah suram, auranya menyebar dan langsung menekan Qinchen. Orang ini sangat kuat, kata Qinchen. Dia terkejut. Tekanan yang dilepaskan wakil komandan Gong 2 kali lebih kuat daripada tekanan yang dilepaskan Suegu sebelumnya. Wakil komandan Gong, Chen Xiao tidak mungkin menjadi penjahat yang kamu sebutkan. Ini pasti ada salah paham, kata Yukiansu. Dia buru-buru berkata, wakil komandan, jika Qinchen benar dua penjahat utamanya, maka dapat dipastikan wanita ini masuk menjadi anggota istana penegak hukum pasti memiliki tujuan lain, kata Kaisar Pedang Pengyun. Kamu berbicara omong kosong, ucap Yukiansu dengan wajah yang marah. Kaisar Pedang Pengyun dari Sekte Pedang Iblis terus-menerus berkata, terus menyudutkan Qinchen dan Yukiansu. Tuan Papiliun Swanseng juga pucat. Jika wakil komandan Gong ingin menangkap Qinchen, maka dia sendiri juga tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa menghentikannya. Wakil komandan Gong, jika apa yang dikatakan Pengyun itu benar, maka kita harus berhati-hati dalam menyelidiki kasus ini, kata Suyan. Kakak Su, saya tidak peduli tahanan mana yang akan kamu tangkap, tapi Yukiansu adalah orang yang saya rekomendasikan. Apakah kamu tidak mempercayai saya? Apalagi Qinchen hanya ahli martial king, tidak mungkin dia merupakan penjahatnya, kata Jiruyu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar Jiruyu yang berbicara, Suyan dan lainnya tidak berani untuk mengabaikannya. Bagaimanapun Jiruyu adalah keponakan dari Komandan Ji Hongchen. Tuan, jangan percaya kepada gadis itu. Mungkin gadis itu juga merupakan satu komplotan dengan Qinchen, kata Kaisar Pedang Pengyun mencibir dan menuduh Jiruyu. Dia tidak tahu identitas Jiruyu yang sebenarnya. Dia berpikir Jiruyu hanya anggota biasa istana penegak hukum. Ketika Pengyun mengatakan ini, sontak membuat beberapa orang istana penegak hukum menjadi marah. Berani. Orang ini begitu berani menuduh dan merendahkan Nona Mudaji. Cari mati. Semua orang boleh dituduh, hanya Nona Mudaji yang sangat tidak mungkin melakukannya. Tapi orang ini bahkan berani menuduh Nona Mudaji bersekongkol dengan Qinchen dan Yukiansu. Apakah orang ini idiot? Semua orang yang mengetahui identitas Jiruyu mencibir. Wajah mereka marah menatap dingin ke arah Pengyun. Sial, apa sebenarnya identitas gadis ini? Kata Pengyun. Dia terkejut melihat reaksi orang-orang. Di antara kerumunan, Qinchen maju dengan sedikit senyum tipis. Qinchen berkata, semua orang dapat melihat untuk memfitnah. Orang ini berani mengatakan apa saja dan melakukan apa saja. Kemudian Tuan Papiliun Swanseng juga maju dan berkata, Komandan Gong, Qinchen baru saja diangkat menjadi putra suci kota Pildau City saya. Masalah ini adalah konspirasi wakil Papiliun Kang Yuming dan Jing Senji, juga Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin.
Mereka bahkan mengundang istana penegak hukum. Maafkan atas kesalahpahaman ini. Saya berjanji akan menghukum penjahatnya seberat mungkin. Mendengar ini, wajah Peng Yun, Kang Yuming, dan Jing Senji berubah sangat pucat. Adapun Gang Peng dari sekte penjelajah angin, dia sangat jelek. Sial, saya hanya datang diajak. Mengapa saya juga menjadi sasaran? Kata Gang Peng. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata Suyan bertanya. Masalah ini terlalu penting, terlepas bersalah atau tidaknya ini harus tetap diperiksa secara hati-hati. Kata Wakil Komandan Gong. Komandan Gong, apakah kamu tidak mempercayaiku? Kata Jiruyu. Nona Mudaji, jangan khawatir, bukannya saya tidak percaya kepadamu, tapi saya harus tetap waspada. Kata Komandan Gong tersenyum tipis kepada Jiruyu, lalu dia menatap Kinchen kemudian berkata, Kinchen, kamu mengaku bahwa kamu bukan penjahatnya, maka kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku sekarang. Sebuah mata hitam muncul di kening Komandan Gong dan langsung menusuk ke dalam pikiran Kinchen. Ini teknik mata kepalsuan, gumam Kinchen. Kinchen hanya merasa pikirannya pusing, namun tiba-tiba benih parasit di pikiran Kinchen tiba-tiba aktif, yang membuat Kinchen tersadar. Ini bukan teknik mata palsu, ini jelas lebih kuat. Untungnya benih parasit tiba-tiba aktif dan Kinchen sadar kembali. Hei, ini teknik dari murid ajaib ras iblisku, kata transmisi suara skeleton cabang. Mendengar skeleton cabang menampakkan diri, Kinchen sangat marah. Dia sekarang sedang dimata-matai. Jika skeleton cabang terdeteksi, maka masalahnya akan sangat panjang. Segera napas skeleton cabang langsung menghilang. Kemudian Kinchen berpura-pura kesadarannya dikendalikan oleh mata palsu Komandan Gong. Melihat Kinchen yang bingung dan berpikir sudah ia kendalikan, kemudian Wakil Komandan Gong bertanya dengan dingin. Katakan padaku, siapa namamu? Namaku Kinchen. Dari mana kamu berasal? Dari tanah 100 dinasti. Apa tujuanmu datang ke kota Piltdown City? Menjadi putra suci kota Piltdown, memasuki domain bela diri dan menjadi lebih kuat. Kinchen berkata dengan kosong seolah-olah kesadarannya telah benar-benar dikendalikan. Teknik macam apa yang digunakan istana penegak hukum sangat menakutkan. Dia bisa mengendalikan pikiran orang lain. Melihat Kinchen dikendalikan, semua orang menghirup udara dingin. Tidak heran istana penegak hukum akan menjadi salah satu kekuatan yang menakutkan di dunia. Ternyata memiliki teknik rahasia yang sangat luar biasa. Dengan ini rahasia apa yang tidak bisa mereka ketahui? Kemudian Komandan Gong bertanya kepada intinya. Apakah orang yang membantai peri Cilian di Danau Naga Surgawi ada hubungannya denganmu? Masalah peri Cilian tidak ada hubungannya dengan Junior. Junior hanya tidak sengaja lewat di Danau Naga Surgawi waktu itu dan tidak tahu tentang masalah peri Cilian sama sekali, kata Kinchen berkata dengan linglung. Zuo Qinpeng, Yukiansu, Tuan Papiliun Xuanzeng, mereka semua menghela napas lega di saat mendengarnya. Namun Kaisar Pedang Peng Yun, Kang Yuming, dan yang lainnya memiliki wajah yang sangat jelek dan pucat. Apakah kamu yakin tidak ada hubungannya denganmu? Kata Komandan Gong. Junior benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kata Kinchen. Kakak Gong, apakah kamu percaya padaku sekarang? Kata Jiruyu. Mata Wakil Komandan Gong menyipit, dia langsung melirik Yukiansu. Mata hitamnya langsung menusuk ke dalam pikiran Yukiansu. Melihat itu, Kinchen sedikit khawatir. Dia takut Yukiansu akan dikendalikan oleh mata hitam Komandan Gong. Kemudian Wakil Komandan Gong langsung berkata kepada intinya. Apakah masalah peri Cilian di Danau Naga Surgawi ada hubungannya denganmu? Wakil Komandan Gong, masalah itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya tidak sengaja lewat, kata Yukiansu berkata dengan kosong. Apa tujuanmu bergabung dengan istana penegak hukum? Kakak perempuan Jiruyu mengundang saya bergabung dengan istana penegak hukum. Adapun tujuan saya ingin menjadi lebih kuat agar bisa bersama dengan Kinchen, kata Yukiansu. Mendengar ini, Kinchen tersenyum tipis. Mungkin dengan benih parasit perak, Yukiansu juga tidak dapat dikendalikan. Gadis ini sebenarnya berpura-pura dikendalikan.
Qin menghela napas lega. Sepertinya ada seseorang yang menggunakan istana penegak hukum saya untuk membuat masalah, kata Komandan Gong. Dia sangat marah seraya menarik teknik rahasianya. Kemudian tinjunya dikepalkan dan langsung melesat menghantam kepala Kaisar Pedang Peng Yun. Memanfaatkan istana penegak hukum saya, kamu sangat berani. Di bawah pukulan Komandan Gong, kepala Peng Yun pecah, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Melihat itu semua orang terkejut. Kaisar Pedang Peng Yun, leluhur tua Sekte Pedang Iblis, seorang ahli martial sovereign tahap tengah, dibunuh hanya dengan satu serangan tanpa ampun. Leluhur tua, Master Yan 19 ketakutan. Wakil Komandan Gong sangat marah, niat membunuh terus keluar dari tubuhnya. Segera tinju Komandan Gong akan dilayangkan kepada Master Yan 19. Namun tiba-tiba Jiruyu menghentikannya dan berkata, "Kakak Gong, dia hanya sekte kecil, tidak mungkin berani menggunakan istana penegak hukum, pasti ada orang lain di belakangnya." Itu memang mungkin. Komandan Gong menghentikan serangannya dan langsung menampilkan mata hitam. Sebuah cahaya hitam menusuk ke dalam pikiran Master Yan 19. "Katakan dengan jujur, mengapa Sekte Pedang Iblismu berani memanfaatkan istana penegak hukum?" kata Komandan Gong. "Itu adalah karena dua wakil Papiliun, Kang Yuming dan Jin Senji, menghubungi Sekte Pedang Iblis kami dan menawarkan kerjasama," kata Master Yan 19. Di bawah pengaruh mata hitam Komandan Gong, dia membeberkan semuanya. Mendengar ini, wajah Kang Yuming dan Jin Senji sangat pucat dan ketakutan. "Lalu dari mana Sekte Pedang Iblismu tahu bahwa Qin yang terkait dengan kasus pericilian di Danau Naga Surgawi?" kata Komandan Gong. "Sebenarnya itu hanya tebakan leluhur saja. Faktanya kami tidak memiliki bukti apapun. Dan juga leluhur telah dihasut oleh wakil Papilun Kang Yuming dan Jin Senji," kata Master Yan 19. Mendengar fakta ini semua orang terkejut. Mereka mencibir tentang niat jahat Kang Yuming dan Jin Senji. Setelah mendengar ini, Komandan Gong malah semakin marah. Dia langsung menghantam Master Sekte Yan 19 dan mengeksekusinya di tempat. "Kematian adalah hukuman yang pantas untuk kalian." Kemudian mata Komandan Gong melihat dingin ke arah Gang Peng dari Sekte Penjelajah Angin. "Tolong maafkan saya hanya korban. Saya telah dihasut oleh Sekte Pedang Iblis," kata Gang Peng. Dia sangat ketakutan. Namun Komandan Gong tanpa ampun, dia langsung mengeksekusi Gang Peng dan orang-orang Sekte Penjelajah Angin. Tidak sampai di situ, setelah membantai semua orang Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin, mata Komandan Gong melirik dengan dingin ke arah Kang Yuming dan Jin Senji. Kedua orang ini adalah pelaku utama yang memanfaatkan istana penegak hukum saya. "Komandan Gong, maaf, tolong maafkan saya," kata Kang Yuming dan Jin Senji. Kang Yuming dan Jin Senji ketakutan, kakinya gemetar dan meringis meminta belas kasihan. "Kalian berdua adalah dalang utama. Beraninya kalian memanfaatkan istana penegak hukum saya." Tekanan martial sovereign tahap akhirnya dilepaskan untuk menekan Kang Yuming dan Jin Senji. Kemudian Komandan Gong berjalan perlahan dan bersiap untuk mengeksekusi keduanya. Namun tiba-tiba seseorang menembak dan menghentikan serangan Komandan Gong. Itu adalah Tuan Papiliun Xuanzeng. "Xuanzeng, apakah kamu berani menghentikanku?" kata Komandan Gong. Dia sangat marah, niat membunuh mendidih di dalam tubuhnya. "Tuan Papiliun, tolong selamatkan saya. Saya menyesal telah melakukan ini," kata Kang Yuming dan Jin Senji. Mereka memohon kepada Xuanzeng untuk diselamatkan. "Komandan Gong, bukannya saya ingin menghentikanmu, tapi mereka adalah orang dari Papiliun Pil saya. Maka saya sendiri yang akan menghukum mereka," kata Tuan Papiliun Xuanzeng. "Baiklah, kalau begitu saya ingin melihat hukuman apa yang akan kamu jatuhkan kepada mereka," kata wakil Komandan Gong. Kemudian Tuan Papilun Xuanzeng melirik Kang Yuming, Jin Senji, Wang Yongsheng dan beberapa penatua lainnya yang membelot dan berkhianat. Pada akhirnya Tuan Papilun Xuanzeng menjatuhkan hukuman mati dan mengeksekusi mereka semua di tempat. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Tuan Papilun Xuanzeng akan membunuh banyak master alkemis kelas 7 di hadapan semua orang.
Wakil Komandan Gong juga terkejut melihat Tuan Papiliun yang mengeksekusi langsung mereka semua tanpa ampun. Tuan Papiliun sangat adil, kata Wakil Komandan Gong. Kemudian dia melirik Suegu dan berkata, "Suegu, kamu bertindak tanpa perintah, kamu harus dihukum." Duar! Telapak tangan Komandan Gong langsung menghantam kepala Suegu, membuat Suegu terhempas dan berlumuran darah. "Wakil Komandan Gong, maafkan saya, tolong beri saya kesempatan," kata Suegu. Dia berlutut meminta belas kasihan. "Baiklah, saya memberimu kesempatan. Sekarang kamu dan bawahanmu pergi dan musnahkan Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin. Lalu umumkan ke seluruh langit utara. Biarkan ini menjadi pelajaran agar di masa depan tidak ada lagi kekuatan yang berani memanfaatkan istana penegak hukum saya," kata Komandan Gong. Bagaimanapun Suegu adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Dia masih berguna, tidak mungkin bagi Komandan Gong untuk membunuhnya. Apa istana penegak hukum akan memusnahkan dua sekte besar? Bukankah itu terlalu kejam? Kata kerumunan. "Baik, bawahan menerima perintah. Semuanya, ayo," kata Suegu. Dia dan para bawahannya langsung menaiki kapal perang dan pergi menuju markas Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin. "Semuanya, tolong maafkan atas kejadian sebelumnya. Itu semua karena konspirasi Kang Yuming dan Jing Senji. Tapi sekarang mereka berdua telah dijatuhi hukuman mati. Mulai saat ini saya dengan resmi mengangkat Qin Chen sebagai putra suci. Apakah ada yang tidak setuju?" kata Tuan Papiliun Xuanzeng. "Selamat kepada Qin Chen karena telah menjadi putra suci kota Piltdown City." Beberapa master alkemis di Papiliun Pil mengatakan selamat kepada Qin Chen. Hanya Wei Jinsu, Yu Huaqing, dan Xiaoling yang memiliki wajah sangat jelek. Jelas setelah kejadian ini, walaupun mereka adalah putra suci, tapi reputasi mereka jauh lebih rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan Qin Chen. "Tuan Papiliun, saya datang ke Papiliun Pil adalah untuk meminta pil pemurnian tubuh. Saya dengar Tuan Papiliun pernah menyempurnakannya. Apakah masih ada yang tersisa?" kata Wakil Komandan Gong. Kemudian Tuan Papiliun Xuanzeng memberikan botol giok yang berisi pil pemurnian tubuh kepada Wakil Komandan Gong. Lalu Wakil Komandan Gong menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. "Terima kasih Tuan Papiliun. Ada satu lagi, saya ingin meminjam Qin Chen sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya," kata Wakil Komandan Gong. Pada akhirnya Qin Chen ikut naik bersama orang-orang istana penegak hukum ke dalam kapal perang mereka. Di dalam kapal perang, Qin Chen berdiri bersama Yu Qianzu. Di sisi Yu Qianzu berdiri Jiruyu. "Qin Chen, kita bertemu lagi. Tidak menyangka hanya dalam waktu yang singkat kamu sudah menjadi putra suci kota Piltdown," kata Jiruyu. Dia telah melihat bakat-bakat Qin Chen dalam ilmu pedang, formasi, dan lainnya. Tapi Jiruyu tidak menyangka Qin Chen juga ahli dalam pemurnian dan merupakan seorang master alkemis. "Itu hanya pencapaian kecil jika dibandingkan denganmu yang didukung dengan sumber daya yang melimpah. Itu kalah jauh. Apalah, saya hanya anak kampung yang berkembang dengan menggunakan kemampuan sendiri," kata Qin Chen. "Aku juga berkembang dengan kemampuanku sendiri. Apakah kamu sedang menyindirku?" Mendengar kata-kata Qin Chen, Jiruyu menjadi sangat tidak senang dan mengejar Qin Chen. Terjadilah kejar-kejaran. Qin Chen terus dikejar-kejar oleh Jiruyu. Di saat itu Suyan datang dan membawa Qin Chen untuk bertemu dengan Wakil Komandan Gong. Melihat Qin Chen dibawa, Yu Qianzu menjadi khawatir. Lalu Jiruyu menenangkannya dan berkata, "Yu Qianzu, tidak apa-apa. Wakil Komandan Gong tidak akan berani melakukan apapun kepada Qin Chen, saya jamin." Qin Chen tiba di sebuah ruangan dan bertemu dengan Wakil Komandan Gong. Qin Chen tersenyum tipis dan memberi hormat kepada Wakil Komandan Gong. Tidak dapat dipungkiri, Qin Chen sedikit penasaran tentang apa yang ingin dikatakan Wakil Komandan Gong kepadanya. Di sini ternyata Wakil Komandan Gong ingin Qin Chen menjauhi Yu Qianzu. Dia meminta Qin Chen agar tidak berhubungan lagi dengan Yu Qianzu, karena Yu Qianzu sudah menjadi murid langsung dari Komandan Ji Hongcheng dan kemungkinan besar akan menjadi murid dalam istana berkabut, dan dia menganggap Qin Chen tidak pantas untuk Yu Qianzu.
Jika kamu benar-benar menyayanginya, jangan menghambat masa depannya. Lebih baik tinggalkan Yukiansu, kata Komandan Gong. Mendengar ini, jelas wajah Qingchen yang awalnya tersenyum menjadi sangat dingin. Apakah kamu sudah mengerti? Suyan, bawa dia pergi, kata Komandan Gong. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri, kata Qingchen dan keluar dari ruangan Komandan Gong. Qingchen, apa yang wakil komandan katakan? Kata Yukiansu di saat Qingchen sudah keluar. Qingchen, cepat pergilah, kata Suyan. Dia menarik tangan Qingchen, jelas dia tidak ingin Qingchen mengatakan sesuatu kepada Yukiansu. Lepaskan, kata Qingchen dengan dingin di saat tangannya ditarik oleh Suyan. Tuan Suyan, apa yang terjadi? Kata Yukiansu, dia merasa ada yang aneh. Hahaha, Qiansu, tidak ada apa-apa, hanya saja istana penegak hukum tidak ingin jika kita bersama, kata Qingchen kepada Yukiansu. Memangnya mengapa? Jika istana penegak hukum tidak mengizinkan saya dan Qingchen bersama, maka saya tidak ingin bergabung dengan istana penegak hukum, kata Yukiansu. Yukiansu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalian cepat tangkap Yukiansu, mau atau tidak dia harus tetap menjadi anggota istana penegak hukum, kata Suyan. Tiba-tiba dia menjadi marah. Berhenti, Jiruyu datang, dia langsung menampar Suyan. Kakak Su, aku memanggilmu kakak karena aku menghormatimu. Tapi jika kamu berani bertindak kasar kepada Yukiansu, aku juga tidak segan-segan akan berbuat kasar kepadamu. Yukiansu adalah orang yang aku rekomendasikan dan sekarang sudah menjadi saudara perempuanku. Jangan bertindak kasar kepadanya, kata Jiruyu. Dia menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka Komandan Gong memanggil Qingchen hanya untuk ini. Kemudian Jiruyu membawa Qingchen dan Yukiansu untuk kembali ke kota Piltdown City dan turun dari kapal perang. Pada akhirnya Suyan meminta maaf. Dia juga meminta maaf atas nama Komandan Gong, atas kata-kata Komandan Gong sebelumnya. Akhirnya setelah dibujuk dengan boleh masih berhubungan dengan Qingchen, kemarahan Yukiansu mereda dan ia pun ikut dengan Jiruyu dan Suyan kembali ke markas istana penegak hukum. Sedangkan Qingchen dia kembali ke Pavilion Pil. Di hari berikutnya, Tuan Pavilion Xuanzeng mengumpulkan keempat putra suci. Kalian berempat bersiaplah, kompetisi antar 4 domain Pavilion Pil di 4 benua akan segera dimulai. 1 bulan kemudian kita akan berangkat. Kalian berempat akan mewakili Pavilion Pil Langit Utara. Qingchen, kamu akan menjadi kapten dari tim Langit Utara, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Turnamen akan dilaksanakan di kota prefektur Zhong di dekat Wuyu. Ada waktu 1 bulan sebelum berangkat. Itu sudah cukup untuk Qingchen melakukan banyak hal. Apalagi perjalanan ke tempat turnamen kemungkinan memakan waktu sekitar 2 bulan. Jadi total ada 3 bulan untuk memperkuat diri. Xiaoling, Yu Huaqing, dan Wei Jinsu mereka bertiga juga menghela napas lega. Ada waktu 3 bulan cukup baginya untuk memperkuat diri sendiri. Dari ketiganya, Xiaoling masih lebih baik, dia masih memiliki Master King Hong di belakangnya. Namun Wei Jinsu dan Yu Huaqing, kedua wakil Pavilion Kang Yuming dan Jing Senji, orang di belakang mereka berdua telah dieksekusi. Mereka berdua benar-benar harus merendahkan diri. Nanti malam kita akan mengadakan pesta. Kalian bertiga pergilah lebih dulu, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Segera Xiaoling, Yu Huaqing, dan Wei Jinsu undur diri dari sana. Qingchen, saya tidak tahu tujuanmu untuk bergabung dengan Pavilion Pil saya, tapi saya ingatkan jangan sampai menyeret Pavilion saya ke dalam bahaya, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Tuan Pavilion, Anda dapat yakin tidak perlu khawatir soal itu, kata Qingchen. Malamnya di perayaan banyak dari orang-orang yang memuji dan memberi selamat kepada Qingchen. Selain kepada Qingchen, keluarga Zhuo dan Master Silpi juga mendapat banyak pujian. Banyak dari pemimpin keluarga, apalagi keluarga Huang, mereka meminta maaf dan memberi hadiah kepada keluarga Zhuo. Sedangkan Master Silpi jabatannya telah dikembalikan dan reputasinya juga lebih tinggi dari sebelumnya. Chen Xiao, selamat, kata Master Silpi. Penatua Jiao dan beberapa penatua dan murid Master Silpi juga memberi selamat kepada Qingchen.
Master Silpi tidak perlu terlalu sopan. Qin-chen membalas dengan senyuman dan mereka pun duduk bersama. Setelah beberapa percakapan singkat, kemudian Master Silpi berkata, "Chen Xiao, saya sangat mengagumi kehebatanmu. Di masa depan, kamu akan menjadi pewaris kota Piltdown City. Jika saya mati, saya dapat tenang menitipkan murid-murid saya kepadamu." Mendengar ini, Penatua Jiao dan lainnya berwajah sedih. Mereka tahu gurunya telah terkena penyimpangan kultivasi. Waktunya untuk hidup tinggal sebentar lagi. "Master Silpi, maafkan saya khawatir tidak bisa melakukannya," kata Qin-chen. Mendengar ini, ekspresi Master Silpi, Penatua Jiao dan lainnya berubah. Padahal dia hanya ingin menitipkan murid-muridnya setelah dia mati. "Chen Xiao, mengapa? Jika saya pernah menyinggungmu, tolong katakan, saya akan segera memperbaikinya," kata Master Silpi. "Xuan Yi senior, Anda baru saja diangkat kembali menjadi wakil Tuan Papiliun. Ditambah saya juga akan butuh bantuanmu dan Juo Qimpeng untuk menjaga Piltdown City di saat saya pergi. Lagi pula hanya penyimpangan kultivasi, bukan penyakit yang mematikan. Sebelum saya pergi, datanglah kepada saya akan memiliki cara untuk menyembuhkanmu," kata Qin-chen seraya tersenyum tipis. Apakah kamu memiliki solusi? Chen Xiao, bisakah kamu menyembuhkan guru?" Master Silpi, Penatua Jiao dan lainnya, mereka semua terkejut. "Tuan, percayalah, jika Chen Xiao mengatakan itu, maka Chen Xiao pasti akan menyembuhkanmu," kata Juo Qimpeng. Dia sangat tahu jika Qin-chen mengatakannya, maka dia pasti memiliki cara. "Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit orang tua ini, maka orang tua ini akan selalu menuruti perintahmu," kata Master Silpi seraya membungkuk kepada Qin-chen. Itulah kata-kata yang diinginkan oleh Qin-chen. Kemudian Qin-chen membantu membangunkan Master Silpi. Adegan ini dilihat oleh semua orang di perayaan. Perayaan semakin meriah dan semua orang sangat bergembira. Di hari berikutnya, Qin-chen mulai menjalankan rencananya. Pertama, Qin-chen mengirim Nan Gongli ke negeri 100 dinasti untuk menjemput Wan Qiming, Zhao Lingshan dan yang lainnya. Bagaimanapun sumber daya di negeri 100 dinasti sangat terbatas dan sedikit, jadi mereka akan dibawa ke langit utara agar menjadi lebih berkembang. Kedua, Papiliun Candi dibangun dan akan diperluas di kota Piltdown City. Tugas ini Qin-chen serahkan kepada keluarga Juo. Qin-chen juga memerintahkan Juo Qimpeng untuk mencari ibunya. Pada awalnya ibunya mengatakan ingin pergi mencari ayah, tapi tidak pernah kembali dan tidak ada kabar. Di seluruh 5 negara dan di seluruh negeri 100 dinasti, Qin-chen secara diam-diam selalu mencari ibunya tapi tidak mendapat berita apapun. Hal ini pun membuat Qin-chen sangat bingung dan cemas. Memangnya siapa ayahnya? Qin-chen berpikir ayahnya mungkin hanya ahli di 5 negara. Tapi tidak menyangka di 5 negara dan di negeri 100 dinasti, Qin-chen tidak menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat Qin-chen bertanya-tanya. Namun sekarang di langit utara, Qin-chen akan terus mencari ibunya. Qin-chen tidak akan menyerah dan berharap di langit utara akan ada berita tentang ibunya. Di sisi lain, Qin-chen juga mulai menyembuhkan Master Silpi. Setelah beberapa hari di bawah pengobatan Qin-chen, Master Silpi juga telah membaik. Waktu dengan cepat berlalu. 1 bulan kemudian, tim Papiliun Pi Langit Utara telah dibentuk. Dengan menggunakan kapal perang milik Tuan Papiliun Xuanzeng, mereka akhirnya pergi menuju kota prefektur Zhong untuk mengikuti turnamen. Qin-chen hanya membawa pria tua Dabei, sedangkan yang lainnya adalah Tuan Papiliun Xuanzeng, Penatua Huangpu dan beberapa penatua, 3 putra suci dan beberapa murid lainnya. Murid-murid ini juga akan mengikuti turnamen. Di kapal perang, Qin-chen terus berkultivasi, sedangkan yang lainnya melihat-lihat pemandangan kota dari kapal perang. Benua bela diri surgawi dibagi menjadi 4, benua timur, barat, Cina Selatan, dan langit utara. Dari keempatnya, langit utara adalah yang paling lemah, makanya selalu diremehkan. 2 bulan kemudian mereka telah sampai di benua timur.
Energi ki sejati langit dan bumi di benua timur sangat kaya. Oleh karena itulah banyak blood beast, ahli kuat dan juga perampok di benua timur. Tuan Papiliun Swanseng juga mengingatkan agar jangan membuat masalah di benua timur ini. Tuan Papiliun Swanseng terus memacu kapal perangnya. Walaupun sudah memasuki benua timur, butuh waktu 1 bulan lagi untuk sampai di kota prefektur Jong. Setengah bulan kemudian mereka telah sampai di sebuah lautan yang sangat gelap. Ini termasuk tempat yang berbahaya bernama Laut Abadi. Namun tetap harus dilewati. Semuanya berhati-hatilah, kata Tuan Papiliun Swanseng. Tidak dapat dipungkiri dia juga sedikit gugup saat melewati tempat ini. Sesaat kemudian sebuah bayangan telapak tangan menyapu ke arah kapal perang mereka. Siapa itu beraninya menyerang kelompok Papiliun Pil saya? Kata Tuan Papiliun Swanseng. Dia langsung bergegas dan memblokir telapak tangan lawan. Hahaha, kita sangat beruntung ada ikan besar hari ini, kata salah satu orang yang mencegat kapal perang Papiliun Pil. Sekelompok orang berpakaian hitam mencegat kelompok Papiliun Pil Langit Utara. Sekelompok bandit, mereka berniat untuk merampok. Tuan Papiliun Swanseng terkejut di saat melihat ada 2 ahli martial sovereign tahap akhir sepertinya di kelompok bandit ini. Sedangkan sisanya kebanyakan ahli martial sovereign tahap tengah. 2 ahli martial sovereign tahap akhir dari kelompok bandit itu langsung menyerang Tuan Papiliun Swanseng bersama-sama. Di bawah serangan keduanya, Tuan Papiliun Swanseng terpojok. Untungnya seorang penatua puncak dari Papiliun Pil yang dipanggil Penatua Racun Tinta. Dia juga seorang martial sovereign tahap akhir melesat dan membantu Tuan Papiliun Swanseng. Tuan Papiliun, apakah kamu baik-baik saja? Kata Penatua Racun Tinta. Berkat bantuanmu, aku masih baik-baik saja, kata Tuan Papiliun Swanseng. Kemudian keduanya bertarung dengan 2 ahli martial sovereign tahap akhir dari kelompok bandit itu. Sedangkan bandit lainnya menyerang para penatua. Namun salah satu bandit menyerang ke arah Kincen. Chen Xiao, hati-hati. Pria tua dari Great Compassion meraung berdiri di depan Kincen dan langsung memblokir serangan dari bandit itu. Di bawah serangan pria tua, bandit itu langsung berubah menjadi abu. Chen Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Kata pria tua. Perjalanan kali ini Kincen mengatakan akan mencari bahan untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia sangat bersemangat. Pria tua, aku baik-baik saja. Kamu pergi dan bantulah Tuan Papiliun, kata Kincen. Baik. Segera pria tua itu melesat dan bertarung dengan kelompok bandit. Serangan racun dari Penatua Racun Tinta benar-benar membuat para bandit kewalahan. Apalagi ditambah bantuan dari pria tua. Akhirnya banyak dari bandit itu mati dan yang lainnya melarikan diri. Melihat mereka melarikan diri, Penatua Racun ingin mengejarnya, namun dihentikan oleh Tuan Papiliun Swanseng. Penatua Racun tidak perlu mengejarnya, kata Tuan Papiliun Swanseng. Setelah melihat tidak ada yang terluka, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tuan Papiliun Swanseng mendesak kapal perang ke kecepatan maksimum dan mereka menghilang di langit yang jauh. 2 hari kemudian kelompok Tuan Papiliun Swanseng telah keluar dari Laut Abadi dan akhirnya mereka menghela napas lega. Dari sini tidak ada tempat berbahaya lagi. Setengah bulan kemudian mereka akhirnya telah sampai di kota prefektur Jong. Kemudian di pintu gerbang Tuan Papiliun Swanseng memperlihatkan identitasnya dari langit utara dan mereka pun masuk ke dalam kota prefektur Jong. Kemudian seorang pramugara mengantar kelompok Papiliun Pil Langit Utara ke kantor pendaftaran turnamen. Pangguan si tim dari Papiliun Pil mana ini? Kemudian Tuan Papiliun Swanseng maju. Saya dari Papiliun Pil Langit Utara. Mendengar Papiliun Pil Langit Utara, orang-orang di kantor pendaftaran sedikit tertawa menghina. Karena mereka tahu dari keempat benua, Papiliun Pil Langit Utara adalah yang paling terlemah. Tuan Papiliun Swanseng, peserta untuk mengikuti turnamen dari Papiliun Pilmu ada 31 orang, kata lelaki tua di kantor pendaftaran. Yah, benar, kata Tuan Papiliun Swanseng seraya mengangguk.
Tolong Tuan Papiliun untuk membawa mereka semua ke pilar batu kristal untuk menguji bakat bawaan obat spiritual, kata lelaki tua itu. Dia membawa 31 peserta dari Papiliun Pilangit Utara untuk dites bakat bawaannya. Di pilar batu kristal terdiri dari 100 lapisan. Setiap peserta akan mendesak tangannya kepada pilar batu kristal, dan pilar batu kristal akan mendeteksi bakat bawaannya. Selama bakat bawaannya sampai ke nomor 76 atau lebih, maka dia akan lolos. Jika kurang dari 76, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Hahaha. Saya ingin melihat dari 31 orang akan ada berapa orang yang lolos. Hahaha. Mungkin setengahnya saja tidak akan ada. Kerumunan di sekitar pilar batu kristal mencibir dan meremehkan para peserta dari Papiliun Pilangit Utara. Salah satu murid dari Papiliun Pilangit Utara yang bernama Yuhui maju dan langsung menempelkan tangannya kepada pilar batu kristal. Namun dia hanya mencapai lapis 71 dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Hahaha. Lebih baik pulanglah dan belajar kembali, kata orang-orang di sekitar. Mereka tertawa menghina. Kemudian 3 orang dari Papiliun Pilangit Utara maju bergantian, namun mereka bertiga juga tidak lolos. Hal ini pun membuat orang-orang di sekitar semakin mencibir tim Papiliun Pilangit Utara. Biarkan saya yang datang, kata Xiaoling. Dia langsung maju dan menempelkan tangannya di pilar batu kristal. 10, 30, 50, 70, 71, 73, 76. Xiaoling telah lolos namun tidak berhenti di situ. 77, 79, 80, 81, 82, 83. Dan akhirnya Xiaoling berhenti di lapis 83. Siapa wanita ini? Ternyata ada jenius bakat bawaan di langit utara, kata orang-orang di sekitar. Kamu lulus. Siapa selanjutnya? Kata lelaki tua itu. Seorang murid bernama Gu Chenpeng dari langit utara maju. Akhirnya Gu Chenpeng mencapai lapis 76 dan lulus. Singkat cerita, 28 orang dari Papiliun Pilangit Utara telah menguji bakat bawaannya di pilar batu kristal, dan hanya ada 13 orang yang lulus. Xiaoling memiliki lapis tertinggi yaitu 83. Tersisa 3 orang lagi. Giliranku. Segera Wei Jinsu maju dan akhirnya dia mencapai lapis 84, 1 tingkat lebih tinggi dari Xiaoling. Selanjutnya giliran Yu Huaqing. Akhirnya Yu Huaqing juga mencapai lapis 84. Melihat 2 orang terakhir mencapai lapis 84, kerumunan yang mengejek sebelumnya terkejut dan tidak menyangka. Tidak buruk, kamu lolos. Total ada 15 orang yang lolos, kata lelaki tua yang mencatat hasil itu seraya menutup bukunya. Tunggu, masih ada 1 orang lagi. Melihat lelaki tua itu menutup bukunya, Gu Chenpeng dan lainnya tiba-tiba langsung berteriak. Siapa selanjutnya? Lelaki tua itu tertegun melihat kerumunan dan tidak melihat peserta lainnya. Senior, orangnya ada di depanmu. Apa? Mungkinkah bocah ini adalah peserta terakhirnya? Lelaki tua itu tercengang. Bagaimanapun tidak ada peserta semuda itu. Sebelumnya para peserta paling muda berusia 30 tahunan, tapi bocah di depannya berusia 20 tahun. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Paling banyak peserta berusia 40 tahun dan bahkan ada peserta yang mendekati hampir 50 tahun. Dia tidak menyangka akan ada peserta dengan usia 20 tahun. Bukankah ini terlalu muda? Hahaha. Apakah Papiliun Pilangit Utara sedang membuat lelucon? Ayolah, jangan bercanda. Apakah Papiliun Pilangit Utara gila, bahkan menurunkan seorang anak kecil? Kerumunan orang di sekitar lelaki tua petugas pendaftaran, mereka semua mengejek. Semuanya menertawakan Qingchen. Diam, dia bernama Qingchen. Qingchen ini juga adalah kapten dari tim Papiliun Pilangit Utara saya, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Apa, bocah ini juga dijadikan kapten tim? Bukankah itu terlalu dilebih-lebihkan? Apakah bocah ini anak tidak langsung dari Tuan Papiliun Xuanzeng? Ya, itu memang mungkin.
bisik orang-orang di sekitar. "Kincen, kamu majulah," kata Tuan Papiliun Swanseng. "Baik." Kincen berjalan dengan santai mengabaikan semua orang yang mencibir lalu menempelkan tangannya dengan pelan kepada pilar batu kristal. 10, 50, 70, 80, 84. Dalam sekejap telah sampai di lapis 84, tidak berhenti di situ. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Melihat pilar batu kristal masih naik, Kincen dengan buru-buru melepaskan tangannya. Dan akhirnya Kincen berhenti di lapis 90. Melihat itu semua orang di sekitar tercengang. Lelaki tua itu bahkan melongo. "Bagaimana? Apakah saya lolos?" kata Kincen dengan acuh. "Lolos, kamu lolos." Segera lelaki tua itu sadar dari keterkejutannya dan menuliskan skor yang didapat Kincen. Semua orang di sana terkejut karena baru kali ini ada peserta dari langit utara yang bisa mencapai lapis 90 dalam hal bakat bawaan. Berita tentang Kincen yang memasuki lapis 90 pun menyebar ke peserta dari domain Papiliun Pil lainnya. Di sisi lain, seorang pemuda dari Papiliun Pil Cina Selatan bergegas pergi dan melaporkan tentang jenius dari langit utara yang memasuki lapis 90 kepada seorang pemuda lainnya. Pemuda ini bernama Yan Katulistiwa, seorang jenius dari Cina Selatan. Sebelumnya dia berhasil memasuki lapis 92 dalam uji bakat bawaan. "Siapa namanya dan apa kultivasinya?" kata Yan Katulistiwa. "Namanya Kincen, seorang bocah 20 tahun. Saya tidak tahu kultivasinya, tapi mungkin dia adalah seorang ahli martial king," kata pemuda itu. Mendengar bahwa orang itu hanya berusia 20 tahun, Yan Katulistiwa tiba-tiba menjadi marah. "Beraninya kamu mengganggu retretku hanya karena bocah 20 tahun. Pilar batu kristal hanya menguji bakat bawaan obat spiritual, bukan kekuatan obat spiritual. Tidak peduli seberapa besar bakat bawaannya, hanya bocah 20 tahun tidak akan mengancamku," kata Yan Katulistiwa. "Yah, memang benar yang dikatakan senior Yan," kata pemuda itu. "Ingat, yang harus kamu fokus lihat adalah kejeniusan dari benua timur. Adapun barat dan langit utara, kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya," kata Yan Katulistiwa lalu kembali berlatih dan berkultivasi. Baik, pemuda itu kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, benua timur dan barat yang mendapat berita ini juga pada awalnya waspada. Namun setelah tahu bahwa hanya bocah 20 tahun yang mencapai lapis 90 itu, mereka tidak menganggapnya serius dan tidak menganggapnya sebagai ancaman di turnamen. Kembali kepada Kincen, setelah pendaftaran, waktu turnamen masih tersisa 10 hari lagi. Akhirnya Kincen dan pria tua Dabei pergi jalan-jalan di pusat kota prefektur Jong untuk mencari bahan obat untuk menyembuhkan luka pria tua. "Chen Xiao, selama kamu bisa menyembuhkan luka pria tua ini, bukan hanya 1 tahun, bahkan jika 10 tahun pria tua ini bersedia menjadi pengikutmu. Ngomong-ngomong, kita akan pergi kemana?" kata pria tua Dabei. "Kita akan pergi ke gedung segudang harta karun," kata Kincen. Kemudian Kincen bertanya kepada orang di sekitar tentang lokasi gedung segudang harta karun. Setelah mengetahui lokasi gedung segudang harta, Kincen dan pria tua Dabei bergegas ke sana. Gedung segudang harta karun atau bisa disebut juga gedung Miriatriatures itu adalah sebuah organisasi lelang tertinggi di daratan. Kebetulan di kota prefektur Jong ini terdapat cabang dari gedung segudang harta. Beberapa saat kemudian Kincen dan pria tua Dabei telah sampai di gedung segudang harta. Sebuah bangunan yang megah dan tinggi berdiri di hadapan keduanya. Itu adalah cabang gedung segudang harta di kota prefektur Jong. Pria tua Dabei tertegun, dia jelas tahu ini adalah pertama kalinya Kincen datang ke kota prefektur Jong. Lalu dari mana Kincen tahu bahwa ada gedung segudang harta di kota prefektur Jong? Pria tua Dabei bingung, namun dia terus mengikuti Kincen memasuki gedung segudang harta. Setelah masuk, seorang pelayan wanita bernama Xiao Qia menyambut Kincen. "Tuan muda, apakah ada yang bisa saya bantu?" kata Xiao Qia.
"Saya ingin bertemu dengan Tuan Gedung Tertinggi," kata Kincen. "Tuan muda, apakah Anda telah membuat janji?" kata Xiao Qia. "Katakan saya adalah tamu VIP kartu hitam," kata Kincen. Mendengar ini Xiao Qia tertegun. Dia hanya tahu tamu VIP bintang 1 sampai bintang 5. Dan yang lebih tinggi adalah tamu VIP perak dan tamu VIP emas. Sedangkan tamu VIP kartu hitam dia baru mendengarnya. "Apa yang kamu tunggu? Saya memiliki bisnis senilai ratusan juta batu asli bermutu tinggi. Apakah kamu masih tidak akan memberitahu Tuan Gedung Tertinggimu?" kata Kincen. Mendengar itu pelayan Xiao Qia langsung bergegas dan menuju ruangan Tuan Gedung. Namun dia dihentikan oleh seorang manajer. Manajer ini bernama Hu Guanxi. "Xiao Qia, ada apa? Mengapa kamu terburu-buru?" kata Hu Guanxi. "Di depan ada seorang tuan muda. Dia bilang dia adalah tamu VIP kartu hitam dan ingin berbicara tentang bisnis ratusan juta batu asli dengan Tuan Gedung," kata Xiao Qia menjelaskan. "Beraninya kamu ingin mengganggu Tuan Gedung? Kamu pikir jika kamu mau siapapun bisa bertemu Tuan Gedung?" "Tamu VIP kartu hitam, apa itu? Saya bahkan tidak tahu." "Mungkin kamu sedang ditipu. Biarkan saya yang akan menghadapinya," kata manajer Hu Guanxi. Dia langsung bergegas dan menemui Kincen. "Tuan muda, saya adalah manajer di sini. Saya dengar Anda ingin berbisnis. Silahkan Anda bisa mengatakannya kepada saya," kata Hu Guanxi. Kincen mengabaikannya dan melirik Xiao Qia. "Bukankah saya sudah katakan saya ingin berbisnis dengan pemilik Tuan Gedung? Apakah kamu tidak mendengarnya?" kata Kincen. "Nah, tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Tuan Gedung. Apakah kamu pikir kamu ini siapa?" kata Hu Guanxi. Dia sangat meremehkan Kincen. Sepertinya gedung harta ini tidak memiliki ketulusan. "Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi," kata Kincen seraya berdiri dan bersiap untuk pergi. "Berhenti, apakah kamu pikir bisa datang dan pergi begitu saja? Tamu VIP kartu hitam macam apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Jelas kalian datang hanya ingin menipu," kata manajer Hu Guanxi. Dia memanggil para penjaga. Sekelompok penjaga langsung datang dan mengepung Kincen. Pria tua Dabai panik. "Salah paham, ini salah paham. Tolong maafkan kami," kata pria tua Dabai. Dia sama sekali tidak ingin membuat masalah. Namun manajer Hu Guanxi tidak menghiraukannya dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap Kincen. Pada akhirnya Kincen dan pria tua bertarung dengan para penjaga. Namun para penjaga itu dengan mudah dikalahkan. Sesaat kemudian seorang ahli martial sovereign tahap akhir bernama Li Supeng dari Gedung Harta datang dan menyerang, membuat pria tua Dabai tertekan di bawah serangannya. Sesaat berikutnya karena kegaduhan ini Tuan Gedung juga datang ke sana. Tuan Gedung ini bernama Kang Sitong. Kemudian indera ilahinya menyapu dan memindai. Pria tua Dabai dengan mudah dipindai olehnya. Namun Kincen seorang ahli martial king tahap akhir, indera ilahinya benar-benar tidak mampu memindai ke dalam Kincen. Hal ini pun membuat Kang Sitong curiga dengan identitas Kincen. "Tuan Gedung, apakah ini cara Gedung Hartamu menyambut tamu VIP kartu hitam? Saya bisa melaporkan hal ini kepada Gedung Harta Utama di puncak domain," kata Kincen. "Nah, beraninya kamu berkata tidak sopan kepada Tuan Gedung." "Tuan Gedung, biarkan saya yang akan memberi pelajaran kedua orang ini," kata Hu Guanxi. Tuan Gedung Kang Sitong yang mendengar bahwa orang itu adalah tamu VIP kartu hitam, dia langsung bergegas ke hadapan Kincen. Apakah benar kamu adalah tamu VIP kartu hitam?" kata Kang Sitong. Dia sangat terkejut di saat mendengar tamu VIP kartu hitam. Hanya orang terhormat di puncak daratan yang memiliki kartu hitam. Bahkan di domain bela diri orang yang memiliki kartu hitam sangatlah langka. Dikatakan bahkan seorang ahli martial emperor saja sangat sulit untuk bisa mendapatkan kartu hitam. Hanya beberapa raksasa di Wuyu yang memilikinya.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.